Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita berdiskusi, kita ingin mendengarkan dulu pendapat dari guru ini. Ya, kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Ramli Rahim. Pak Ramli, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ya, Leonar. Pak Ramli, zonasi ini kontroversial sekali karena ada sebagian orang tua yang mengatakan mereka jadi malas ya untuk mengajak anaknya untuk belajar sungguh-sungguh karena nilai yang bagus, nilai yang baik belum tentu bisa membawa mereka ke sekolah yang mereka harapkan hanya gara-gara mereka tidak di dalam zona yang sama. Kalau Anda melihat zonasi ini seperti apa, Pak Ramli? Zonasi ini punya cita-cita yang sangat baik. Dan ini sebenarnya zonasi ini sudah masuk tahun ketiga. Ya, tahun pertama 2017, 18, dan ini 2019. Cita-citanya mulia, membuat semua sekolah sama baiknya. Kalau kita menarik garis bahwa menginginkan semua sekolah sama baiknya, maka persepsi orang tua yang Bung Leonar tadi sampaikan itu hanya akan terjadi karena masih ada persepsi bahwa sekolah kita masih beda-beda. Sekolah kita masih ada kasta-kasta, ada sekolah unggulan, ada sekolah andalan, dan selanjutnya. Kalau sistem sekolah itu sudah dihapuskan, andalan, unggulan, dan selanjutnya, maka orang tua tidak akan ada lagi yang berpikir akan menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah tersebut. Kenapa? Karena kalau di samping rumah ada sekolah terbaik, tidak mungkin mereka akan menyekolahkan anaknya di tempat yang jauh. Iya, iya. Jadi ini hanya persoalan waktu dan kesiapan pemerintah daerah. Baik, Pak Ramli, ini pertanyaan juga karena ada beberapa anak yang nilainya sangat baik, mungkin paling baik, tapi karena terbentur sistem zonasi akhirnya tidak bisa masuk ke sekolah yang diharapkan. Nah, soal pemerataan itu kan juga harus memperhatikan hak untuk menempuh pendidikan dari anak-anak seperti ini. Bagaimana menurut Anda, Pak? Justru seperti ini. Sistem zonasi ini, selama ini sebenarnya kami dari Ikatan Guru Indonesia itu kan sangat sering berhadapan pemerintah pusat menyalahkan pemerintah daerah menyalahkan pemerintah pusat. Iya. Keberadaan sistem zonasi ini kemudian membuka mata semua orang begitu banyaknya persoalan dalam dunia pendidikan kita. Dan akhirnya sekarang ini siswa kita dipaksa bersekolah pada sekolah-sekolah terdekat dari rumah mereka. Masih ada ruang untuk prestasi tapi jumlahnya semakin mengecil. Bahkan kalau presiden tidak mengintervensi jumlahnya tinggal 5%. Iya. Nah, ini kita harapkan ke depan bahwa karena siswa sudah dipaksa bersekolah di samping rumahnya, maka pemerintah harus mampu membuat semua sekolah yang termasuk yang tertinggal itu sama dengan sekolah-sekolah yang diinginkan oleh para orang tua ini. Iya. Jadi sebenarnya arahnya ke sana. Nah, kalau kemudian sekarang ini banyak protes dari orang tua, itu wajar, sangat wajar karena memang sekolah kita belum merata. Maka itu kemudian kita di Ikatan Guru Indonesia menggerakkan semua IGI di seluruh daerah untuk mendampingi pemerintah daerah untuk agar mereka mampu memberikan intervensi atau memberikan keberpihakan kepada sekolah-sekolah yang dianggap tertinggal itu. Kalau untuk meningkatkan mutu sekolah itu sebetulnya komandannya harusnya siapa? Pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Jadi tetap pemerintah daerah ya? Ada di pemerintah daerah. Cuman regulasinya bisa diatur pemerintah pusat. Jadi sebenarnya dua-duanya punya tanggung jawab untuk itu. Misalnya pengaturan guru mutasi guru, pengaturan guru di mana harus bertugas. Itu kan sebenarnya tanggung jawab ada di pemerintah daerah. Tapi pemerintah pusat bisa membuat regulasinya bahwa pemerataan guru itu standarnya harus seperti ini. Semua sekolah harus ada guru PNS-nya dan seterusnya. Baik. Pak Ramli, kita ingin cari solusi. Ini kan sudah tahun ketiga. Kira-kira apa yang solusi yang paling baik untuk tahun depan? Apakah ini tetap diberlakukan dengan perubahan yang segera pada hal-hal tertentu atau ditunda saja dulu? Menurut Anda seperti apa? Menurut kami justru harus diperkuat. Jadi kami menginginkan tahun depan itu tidak ada lagi jalur prestasi. Nah, karena selama jalur prestasi ada, maka sistem sekolah unggulan makin tetap ada. Jadi jalur prestasi tidak ada, maksudnya jadi nilai tidak menentukan kemampuan anak untuk masuk ke sekolah begitu? Ya, betul. Itu yang kita inginkan. Supaya tidak ada lagi perbedaan antara sekolah unggulan dengan bukan unggulan. Bukannya malah berbahaya itu Pak. Jadi siswa ya tidak perlu belajar maksimal karena nilainya tidak bisa menjadi penentu untuk masuk ke sekolah Pak. Ini yang dipahami salah oleh orang-orang. Yang dipahami salah adalah mereka fokus pada nilai, ya, bukan pada kemampuan siswa.
ada siswa yang nilainya tinggi kemampuannya rendah karena melakukan hal-hal yang tidak wajar, misalnya itu. Oke, kalau kita Jadi, eliminir Pak mengubah- hal-hal yang tidak wajar itu Pak, katakanlah asumsikan semua mendapat nilai yang baik dengan cara yang baik juga. Nah, kalau Yang baik, oke. kemudian itu Sekarang terjadi, begini, anak-anak yang baik nilainya ini kan jadi tidak adil juga Pak mendapat perlakuan. Sebenarnya bukan tidak adil. Budaya kompetisi atau kemampuan kompetitif siswa ini akan bergeser sebenarnya. Jadi bergeser dari siswa berkompetisi di dalam satu sekolah atau berkompetisi menuju sekolah tertentu menjadi berkompetisi antar siswa antar sekolah. Dan ini akan mendorong guru di semua sekolah untuk memperbaiki kualitas siswanya. Oke. Karena mereka punya kompetitif input yang sama. Fasilitas mungkin berbeda tapi input yang sama. Sehingga mereka menonjolkan sekolah-sekolah mereka masing-masing. Dan ketika ada perlombaan, ketika ada kompetisi, tidak lagi sekolah-sekolah tertentu yang selalu menang gitu. Baik. Oke, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Pak Ramli Rahim, terima kasih Pak sudah memberikan pendapat Anda bagi kami pagi ini. Selamat pagi. Terima kasih Mas Leonard. Ya, Mas Jaka, saya masih tetap kurang paham ini dengan sistem zonasi yang kemudian untuk memeratakan kesempatan pendidikan, untuk sama-sama menaikkan mutu sekolah, itu malah membatasi kesempatan anak untuk bersekolah meskipun nilai dia baik. Tadi Pak Ramli mengatakan ada cara-cara yang tidak baik, nyontek atau segala macam. Tapi kalau kita asumsikan ini caranya baik, kan jadi tidak adil juga untuk anak-anak yang berusaha sungguh-sungguh, tapi hanya gara-gara terbentur zonasi, dia tidak dapat sekolah yang bagus. Ya, saya pikir karena sudah terlalu lama ya kita ada stigma sekolah unggulan, sekolah favorit, sekolah bukan unggulan. Dan ini yang mau tidak mau orang tua maupun siswa juga akan terbius dengan hal itu. Artinya mereka mati-matian belajar dengan harapan untuk mendapatkan sekolah favorit. Saya pikir itu wajar. Tetapi ketika ada perubahan stigma, saya pikir pelan tapi pasti stigma itu akan bisa kita hilangkan. Artinya meskipun mereka tidak di sekolah di favorit, kalau dia dasarnya anak pintar, ya dia akan pintar gitu loh. Artinya bahwa ini kan salah satu yang ingin dilakukan melalui dengan sistem zonasi. Bahwa sistem zonasi itu masih banyak kendala harus kita akui iya. Tetapi kalau kita lihat tujuan akhirnya itu sebenarnya saya pikir saya setuju. Artinya ketika nanti tidak ada lagi sekolah unggulan, tidak ada lagi sekolah favorit, semua sekolah itu sama, ya artinya semua anak Indonesia ya dia akan mendapatkan kesempatan yang sama. Sebenarnya istilah unggulan, favorit ini kan bukan sesuatu yang legal formal kan. Itu hanya konsensus di antara peserta didik dan orang tuanya mungkin. Dan ada akreditasi kan sebenarnya kan ada akreditasi A. Memang ada tulisan B, sekolah unggulan begitu? Tidak ada sekolah unggulan secara spesifik ya tidak ada. Lain halnya dulu ada sekolah berstandar internasional, tapi waktu itu kan dibatalkan oleh sudah tidak ada karena tidak sesuai dengan konstitusi. Tapi kalau kemudian usulan Pak Ramli tadi, Mas Jaka, bahwa sebaiknya tidak ada jalur prestasi, itu gimana ya? Saya agak kurang paham karena kalau pendidikan kan membuat orang untuk menjadi paling baik, lebih baik. Tapi kalau nilai tidak menentukan kemampuan atau kans dia untuk maju lagi kan repot. Betul, enggak. Sekali lagi kan begini, artinya kenapa sekarang ada sekolah favorit? Ya karena inputnya sudah anak-anak pintar. Ya kan? Memang nilainya sudah tinggi-tinggi, pintar-pintar. Ada satu SMA favorit lah umpamanya. Mereka kenapa selalu menjadi bagus ya karena inputnya dari SMP itu sudah anak-anak pintar. Materi anak didiknya sudah bagus. Nah, nanti ketika dengan sistem zonasi anak-anak pintar itu tersebar karena dengan sistem jarak sekolah dengan domisili mereka. Jadi anak-anak pintar juga tersebar ke sekolah-sekolah yang lain. Begitu saja dengan anak-anak yang mungkin dengan kemampuan akademik biasa saja. Mereka juga akan mendapatkan bisa berbaur dengan anak-anak pintar yang mungkin bisa terpacu untuk kalau lebih bagus. Jalur prestasi tadi sama sekali ditiadakan bagus saya pikir ke depan saya pikir bisa diterapkan, dihilangkan. Kalau sekarang kan sesuai Permendikbud 15 2018, 51 2018, itu kan tadinya minimal 90% untuk zonasi. Prestasi hanya 5%. Tapi kan kemarin diintervensi oleh presiden karena dinamika yang berkembang, begitu banyak protes yang ada sehingga ditambah 15%. Kedepannya saya pikir prestasi saya pikir tidak perlu ada lagi. Artinya betul-betul berdasarkan jarak dengan catatan pemerintah juga harus betul-betul serius membuat fasilitas sekolah itu juga sama, jangan sampai timpang. Itu pemikiran saya begini Mas Jaka. Kalau kita ibaratkan sekolah dan siswa ini seperti hukum dagang, supply dan demand.
ketika sekarang demand permintaan untuk sekolah yang bagus begitu tinggi, sementara supply sekolahnya tidak begitu tinggi, tidak sesuai dengan demand-nya, yang harusnya diperbaiki adalah menambah supply. Ya. Sekolah-sekolah yang di beberapa zona yang tidak ada yang bagus menurut orang, itulah yang harusnya diperbaiki. Bukan kemudian demand ini dibatasi, apalagi tidak memperhatikan atau tidak menghormati nilai. Ya. Bukankah itu yang lebih baik? Ya, saya pikir memang soal pemerataan sekolah ini juga masih jadi kendala ya. Kenapa sampai sekarang sistem ini juga mendapat banyak tentangan, karena belum tentu juga di salah satu kecamatan, nggak usah jauh-jauh di luar Jawa lah. Iya. Di sekitar Jakarta aja ada satu kecamatan di pinggiran Jakarta yang tidak ada sekolah SMA atau SMK negeri. Oh. Mereka kebingungan lulusan SMP di situ. Kemana kan? jadinya? Ya, kemana gitu. Oh, tidak ada sekolahnya? Tidak ada sekolah, ada di pinggiran di daerah penyangga di Jakarta. Oke. Dan saya pikir ini kan kendala-kendala yang tidak boleh kita anggap remeh kalau kita ingin betul-betul menerapkan sistem zonasi. Iya. Tetapi yang pasti bahwa sistem zonasi itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Saya yakin seperti itu. Karena dari hasil penelitian di Inggris kalau tidak salah 2014, sistem zonasi itu terbukti meningkatkan kualitas akademik. Baik. Karena ada beberapa pertimbangan. Pertama, karena sekolahnya dekat dengan tempat tinggal, siswa itu tidak lelah, terpapar ya. dengan faktor-faktor eksternal Ya. yang mengganggu. Ya. Kemudian juga pengawasan dari keluarga ke orang tua juga sangat lebih mudah. Dan mereka juga bisa menghemat tenaga, waktu Ya, untuk lebih segar, Ya. untuk betul-betul dia belajar, Oke. tidak habis di jalan. Ya. Secara jangka panjang saya pikir akan Baik. sangat bagus. Mungkin masih ada banyak persoalan itu Oke. yang harus kita pikirkan. Apa itu juga yang dipikirkan oleh masyarakat? Nanti Ya. akan kita dengarkan di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita cari tahu lagi bagaimana soal zonasi ini, kita akan dengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Magelang, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Halo. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Sukarwan. Mohon kecilkan saja Pak volume televisinya supaya tidak looping nanti. Silakan Pak Sukarwan, pendapat Anda seperti apa? Begini Pak, saya mau Ya. singkat saja, tapi ada 3 poin. Yang pertama, sebetulnya kebijaksanaan ini sudah bagus karena akan meniadakan sekolahan-sekolahan favorit yang selama ini menimbulkan kecemburuan. Cuman sosialisasinya itu tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, minimal 3 tahun. Jadi betul-betul dirancang 3 tahun ke depan. Misalnya tahun 2023 akan zonasi, dari sekarang sudah disosialisasi, baik instansi terkait, orang tua wali murid, terus semua kepala daerah. Itu yang pertama. Jadi tidak menimbulkan kegaduhan, tidak kaget orang tua. Yang kedua, ini sebenarnya agak melenceng dari substansi, tapi tidak apa-apa, ini masukan bagi Pak Muhadjir Effendi, karena saya dari Menteri PDHK Pak Daud Yusuf, Pak Fuad Hasan, Pak Wardiman Joyonegoro, Pak Bambang Sudibyo, Pak Muhammad Nuh, Pak Anies Baswedan, sampai sekarang Pak Muhadjir Effendi, itu sebenarnya perlu diralat bahwa tahun ajaran sudah saatnya kembali ke Januari. Dulu tahun 77 itu 78 diubah dari Januari ke Juli, malah amburadul, banyak waktu hilang, banyak waktu mubazir. Sekarang kembalikan ke Januari seperti dulu lah. Ya. Yang ketiga, ini tolong Pak, ini penting juga. Jadi orang-orang PDHK itu jangan sermudah merubah kata. Kalau PPDB itu kan penerimaan peserta didik baru. Peserta didik itu alangkah indahnya diganti kata siswa. Sejak dulu tuh siswa. Berawal dari Ki Hajar Dewantara tuh dulu mendirikan taman siswa, bukan taman didik baru, bukan taman peserta didik. Kalau siswa itu nanti kalau kuliah tinggal nambahin mahasiswa, bukan peserta didik. Jadi logika berpikirnya linear begitu ya Pak ya? Linear, siswa tuh kalau SMA siswa, SMP siswa, kalau murid SD, kalau sudah perguruan tinggi mahasiswa, bukan peserta didik. Oke Pak. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Arifin di Bandung, Jawa Barat. Pak Arifin, selamat pagi. Selamat pagi, Saudara Leo. Jadi begini Pak, sistem zonasi ini yang setahu saya, yang setahu kami orang tua ini, yang punya anak ini, yang sekolah, itu di Bandung, diterapkan oleh Ridwan Kamil. Jadi latar belakang pemikirannya itu jelas. Jadi yang diadopsi oleh kementerian sekarang itu sebenarnya pemikiran Ridwan Kamil. Sebenarnya Ridwan Kamil lah yang harus menerangkan sistem zonasi ini. Yang kami lihat,
itu di Bandung, itu banyak tereliminir masalah-masalah, maaf ini, para kelakuan-kelakuan, para para pelaksana pendidikan di Kota Bandung. Ini dijadikan proyek Pak setiap tahun terhadap sekolah-sekolah favorit ini begitu. Nah, dengan sistem zonasi ini tereliminir. Jadi Pak, pandangan pertama satu. Pandangan kedua, ternyata ada kaitannya dengan lalu lintas juga. Pak, karena anak sekolah ini kalau dia sekolah ke sana, sekolah kemari, itu menambah transportasi dan membuat pengeluaran uang orang tua makin banyak. Sudah tuh jalan makin macet. Jadi dengan sistem zonasi ini kalau mereka dekat ke rumah sekolah mereka, itu tidak perlu sampai transportasi, bisa mereka jalan kaki. Jadi banyak pemikirannya tentang zonasi ini. Jadi kalau mengenai masalah favorit itu semua segala macam, itu tergantung kepada anak, kecerdasan anak. Baik. Terima kasih Pak Arifin di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Arifin ada Ibu Yohana di Tangerang, Banten. Bu Yohana, selamat pagi. Halo, Ibu Yohana. Ibu Yohana di Tangerang, Banten, selamat pagi Bu. Kelihatannya masih belum tersambung, kita akan ke Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Jayat. Selamat pagi Pak. Silakan Pak. Sebenarnya program zonasi itu realnya baik, sangat baik. Tadi sudah disampaikan oleh penelpon terdahulu, ada penyebaran sehingga kalau Jakarta nggak macet gitulah, nggak tersungguh satu, ada penghematan biaya, ada pengawasan yang gampang kepada anak-anak karena jarak rumahnya dekat. Yang penting sekarang sosialisasi dan dikotomi. Ada dikotomi sekolah favorit. Saya bingung ada apa dengan sekolah favorit. Anggaran pendidikan sudah besar. Mungkin ada kualitas guru yang berbeda atau rasa tanggung jawab, dedikasi guru yang berbeda. Ini yang penting diperhatikan. Nah, ini tugasnya Dinas Pendidikan Provinsi karena SMA itu adalah tanggung jawab Pemprov Provinsi, Dinas Provinsi. Lalu lihat adakan evaluasi dong di sekolah ini kenapa sih kualitasnya rendah? Apakah tanggung jawab dedikasi gurunya yang rendah atau manajerialnya yang nggak baik? Itu yang ditingkatkan. Kalau manusia dilahirkan sama dalam standar yang sama, tinggal bagaimana membinanya di saat-saat terakhir yang mendidik. Nah, saya harapkan guru-guru jangan jadi tenaga pengajar, tenaga pendidik harusnya. Jadi dia menyangkut punya rasa tanggung jawab, punya hubungan chemistry dari hati ke hati dengan murid. Dia punya tanggung jawab, murid ini harus pintar. Apa yang terjadi? Pengalaman saya ini kemarin, ada yang di luar konteks. Saya mengurus cucu saya masuk SMA, jalur prestasi, tetapi tetap diminta kakak keluarga, KTP orang tua. Saya bilang apa korelasinya? Dia kan jalur prestasi, bukan jalur zonasi. Nah inilah saya bilang contoh salah satu pegawai negeri yang kadang-kadang apa maksudnya cuma mempersulit, saya bilang. Lah kan nggak ada korelasinya karena jalur prestasi. Atau mungkin karena kurang paham Pak petugasnya Pak dengan teknis pelaksanaannya. Berarti kualitas guru dan tenaganya ini yang harus dididik, ini yang harus di-create. Sehingga sekolah tidak ada lagi sekolah yang favorit sekolah. Semua sekolah sama, muridnya sama. Saya rasa itu yang terjadi. Kalau memang ada sekolah favorit, ada kan evaluasi, ada apa di sini? Kenapa mereka bisa favorit? Baik. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Para pemirsa kelihatannya mayoritas setuju dengan zonasi, tapi dengan catatan ini Mas Jaka. Bagaimana Mas? Ya saya pikir tadi Pak Sukarwan, Pak Arifin, Pak Edward kan intinya bahwa mereka sepakat sistem pendidikan kita itu harus mengedepankan pemerataan, artinya menghilangkan kesenjangan. Bahwa kemudian ada banyak persoalan itu harus kita akui, itu harus segera kita atasi. Salah satunya tadi Pak Sukarwan mengatakan bahwa ini soal sosialisasi. Betul bahwa ketika sudah 3 tahun dicanangkan, tetapi pelaksanaannya masih begitu banyak persoalan, ya berarti memang ada yang salah dalam hal ini. Tapi yang jadi persoalan adalah sekarang, ini kan kebijakan zonasi itu kan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh pusat. Sementara sekarang dengan undang-undang pemerintah daerah atau otonomi daerah, itu untuk pendidikan, itu wewenangnya sudah di pemerintah daerah. Nah ini antara sinergi dan koordinasi antara pusat dan daerah saya pikir harus betul-betul dikuatkan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Tentu saja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa menyentuh umpamanya soal di daerah-daerah perbatasan misalnya. Karena dengan sistem zonasi ada beberapa wilayah
kecamatan yang siswanya itu sampai sekarang tidak bisa mendapatkan sekolah. Karena tidak ada sekolahnya? Iya, karena tidak ada sekolah dan karena terbentur oleh karena dia di satu sisi dekat dengan sekolah tertentu, tapi bukan zona mereka karena beda wilayah di perbatasan. Ini persoalan-persoalan yang harus selama ini tidak juga terpikirkan dan saya pikir ini soal pemetaan ini masih sangat lemah sehingga muncul begitu banyak masalah. Dan ke depan saya pikir harus ada semua pihak harus duduk bersama menjalin koordinasi sehingga persoalan-persoalan yang masih ada itu bisa segera diselesaikan. Kalau melihat apa yang sudah dikemukakan oleh masyarakat begini, sebetulnya yang harus mengambil pimpinan sebagai komandannya untuk memperbaiki ini siapa? Apakah Menteri Pendidikan cukup sendirian misalnya dari pusat, atau memang harus katakanlah bekerja sama dengan Mendagri, minta kepala-kepala daerah untuk serius juga memperhatikan masalah ini? Ya harus dua pihak. Soal kebijakan kan Kementerian Pendidikan, tetapi kalau untuk soal eksekusi dan segala macam itu kan wewenang pemerintah daerah. Artinya dengan undang-undang pemerintah daerah dan otonomi daerah itu kan pendidikan salah satu wewenang yang dilimpahkan kepada mereka. Artinya ketika mereka tidak mendukung kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, ya sistem zonasi akan selalu menjadi persoalan seperti ini. Solusi untuk tahun depan, kita bicara yang pendek-pendek dulu lah, atau kemudian solusi yang lebih permanen itu seperti apa nanti akan kita bahas di bagian berikut. Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Mas Jaka, kita ingin menjadi bagian dari solusi, tidak hanya menyoroti soal masalah. Kira-kira apa yang paling bisa segera dilakukan untuk tahun depan? Ya, saya pikir soal koordinasi dan sosialisasi harus mulai dipikirkan sekarang. Masih ada waktu untuk tahun depan, masih ada beberapa bulan. Kita tidak boleh membuang-buang waktu. Artinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah membentuk satuan tugas untuk memaksimalkan penerapan sistem zonasi tahun ajaran ke depan. Ada beberapa zona yang klaster yang mereka fokuskan. Saya pikir itu bagus. Tapi yang paling penting adalah harus ada peran serta yang maksimal juga dari pemerintah daerah. Artinya bahwa pemerintah daerah tidak boleh dengan seenaknya umpamanya menolak sistem zonasi. Karena kalau itu yang terjadi, ya sistem apapun yang akan diterapkan pemerintah tidak akan terlaksana. Artinya ketika satu daerah sudah menerapkan sistem zonasi dengan segala konsekuensi dan persoalannya, tetapi di satu daerah tidak mau, ya tidak ada. Tapi pertanyaannya adalah sebelum zonasi ini dilakukan, apakah memang pemerintah daerah sudah diajak bicara juga? Makanya ini yang jadi persoalan. Kalau Mendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sih mengklaim sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi. Tapi kalau kita lihat persoalan yang begitu masih banyak, saya kok agak ragu bahwa sosialisasi itu sudah optimal. Juga soal pemetaan segala macam itu juga saya pikir masih ada persoalan yang serius karena ada beberapa daerah yang tidak dapat sekolah siswanya, tapi ada banyak juga yang sekolahnya itu tidak mendapatkan kuotanya, tidak terpenuhi karena persoalan zonasi itu. Ini kan berarti ada persoalan pemetaan dan koordinasi. Tetapi ya paling penting adalah menurut saya bahwa sistem ini menurut saya untuk jangka panjang sangat bagus karena di negara-negara maju pun sudah menerapkan juga, ada Inggris, Finlandia, Australia, Kanada, bahkan Singapura saya baca juga sudah mulai akan menerapkan sistem seperti ini. Artinya bahwa kita tidak boleh mundur lagi, artinya ini sistem zonasi harus kita tetap kita terapkan, tentu saja dengan ada perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan. Kalau soal perbaikan suplai sekolah tadi itu, Mas Jaka, sebetulnya apa sedemikian susahnya ya membuat sekolah yang bagus? Ya tidak usah sampai mengejar status unggulan atau favorit. Yang penting kan dia sudah punya semua fasilitas yang dibutuhkan. Itu pemerintah daerah tidak punya kemampuan untuk itu? Ya kalau Banten misalnya katanya kan Gubernur Wahidin Halim katanya karena banyak wilayah yang banyak siswa yang tidak mendapatkan sekolah, dia katanya akan membangun sekolah. Saya pikir ide-ide seperti itu, rencana seperti itu juga bagus karena kalau kita lihat anggaran 20% APBN untuk pendidikan ya semestinya bisa. Tetapi yang paling penting juga yang pasti kita harus menghilangkan adanya persepsi ada sekolah favorit dan sekolah unggulan maupun yang non unggulan. Tidak hanya Kemendikbud dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab menurut saya, tetapi juga harus ada peran serta umpamanya dari
Ristek dan Dikti yang perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Selama ini kan ada istilah sekolah favorit untuk SMA, ya karena salah satunya kan ada jalur undangan. Lebih mudah untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Coba umpamanya jalur undangan itu ditiadakan. Saya pikir dengan sendirinya sekolah-sekolah favorit itu ya akan pelan-pelan akan hilang. Semuanya jadi favorit begitu ya? Semuanya jadi favorit karena semua orang punya kesempatan yang sama untuk masuk perguruan tinggi yang diinginkan dengan melalui tes dari awal. Kalau toh ada jalur undangan, saya pikir jangan dari nilai akademik di SMA, tapi bisa jadi soal prestasi yang real, umpamanya juara olimpiade atau juara apa, itu mungkin jadi pertimbangan. Jangan aja jalur undangan berdasarkan nilai akademik selama di SMA. Dengan demikian orang tidak akan terlalu harga mati harus masuk SMA ini dengan catatan mendapatkan jalur undangan. Untuk perguruan tinggi yang diinginkan. Jadi harus ada sinergi dari semua stakeholder sehingga saya pikir sistem ini harus bisa diterapkan dan untuk kabinet mendatang kalau umpamanya masih ganti menteri atau apapun ya pikir harus tetap dilanjutkan. Dan juga mungkin kita media massa harus terus memantau karena jangan sampai selesai penerimaan murid baru kemudian kita lupakan juga dan tahun depan muncul lagi masalah yang sama begitu kan? Betul, jangan sampai ada sesuatu yang dikorbankan hanya karena sinkronan kita menerapkan kebijakan seperti ini. Baik, semoga kita semua belajar bersama-sama dari masalah ini. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di sini, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, kita semestinya belajar dari penerapan kurikulum 2013. Setelah 6 tahun kurikulum itu dipraktekkan, hasil kompetensi akademis siswa kita di tingkat internasional tetap rendah. Kesalahannya bisa jadi bukan karena sistem, tetapi karena hal-hal pendukung yang memang belum siap atau disiapkan. Mari kita sama-sama memikirkan dan melaksanakan sistem pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.